Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, ini sejak kapan ada AC-nya? Baru ini. Masya Allah. Mesti coba jelep apa tak jelep? Ini baru satu. Masya Allah. Tapi sudah enak ya. Karena mungkin jumlah yang hadir tidak banyak. Full kayaknya harus dua lebih, insya Allah. Allah yasir umur. Jamaah rahimakumullah, sedikit menyegarkan keimanan kita. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 27 Sya'ban 1447 Hijriah. Coba sebutkan kalender Hijriah. Nomor pertama, ya. Mari. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Coba hitung loan, ya. Terus, wah, remaja nih. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Atoleh ke kanan, atoleh ke kiri. Jadi nanti jamaah, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dia disidang, dia akan menoleh ke kanan ke kiri. Dia lihat, tak ada apa-apa. Ke kiri tak ada apa-apa. Lam yajid illa ma qaddam. Yang dia dapatkan hanyalah apa yang pernah dia amalkan. Maka teman-teman yang hadir nih, harapan anak semua paling tidak hafal dengan kalender Hijriah. Dan kalau buat acara selalu dicantumkan kalender Hijriah. Karena itu identitas kita sebagai kaum muslimin. Paling tidak orang itu dengar ada bulan namanya Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Yang didengar oleh umat Islam kebanyakan itu bulan Ramadan sama Syawal. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Sama satu lagi bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Menyambut bulan Ramadan, kita sudah sering dengar mungkin beberapa kajian yang memotivasi kita dalam penyambutan bulan Ramadan ini. Ana ingin menambahkan di antara yang perlu kita lakukan dalam fase menyambut bulan Ramadan dan nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan adalah zikrullah. Memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Zikir yang kita maksud adalah ucapan di lisan kita yang berisi pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terkenal adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, ya. Dan ada juga riwayat Abdullah bin Mas'ud secara mauquf berkaitan dengan salah satu manfaat zikir. Man ajiza anil laili ayyukabidahu. Barang siapa yang tidak mampu untuk bangkit di malam hari sholat malam. Ada orang-orang kan sulit anak sholat malam. Sepertiga malam akhir adalah waktu yang paling indah
Tapi terkadang kita pemanfaatannya masih belum maksimal. Ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Apa nggak bisa sepertiga malam akhir full kita manfaatkan? Barang siapa yang lemah, nggak mampu. Yang kedua, wa bakhila 'anil mali ayunfiqah. Dan dia sulit untuk berinfak. Ada orang-orang yang terlalu cinta sama harta. Enggak, sulit dia untuk berinfak. Kemudian yang ketiga, wajabuna 'anil aduwi ayyujahidah. Dia pengecut, enggak berani menghadapi musuh. Apa solusinya? Falyukthir min dzikrillah. Pesan Nabi alaihi salatu wassalam, obat dari semua penyakit itu adalah memperbanyak zikrullah. Di athar Ibnu Mas'ud, secara khusus Ibnu Mas'ud mengatakan hendaklah memperbanyak bacaan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini 4 kalimat yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, yang dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang fadilahnya. Kemudian disebutkan bi ayyihinna bada, terserah mau mulai dari subhanallah, mau mulai dari la ilaha illallah, yang penting 4 kata itu. Jamaah rahimakumullah, zikir ini ada 2 macam. Yang pertama, zikir mutlak. Zikir mutlak adalah dia zikir yang dibaca kapan saja, di mana saja, seperti ucapan tadi subhanallah, atau bacaan alhamdulillah, atau bacaan la haula wala quwwata illa billah, atau istighfar. Dan ada zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad ini adalah zikir yang dibatasi oleh momen, oleh kondisi, oleh tempat, atau jumlahnya. Jadi seperti zikir setelah adzan. Ya udah, kita bacanya jangan di waktu lain, bacanya setelah adzan. Zikir waktu berhubungan suami istri. Apa ya Pak? Nah, bismillah. Allahumma jannibna syaitan jannib syaitan ma razaqtana. Ini zikir yang dibaca ketika hendak berhubungan suami istri. Yang dibaca pada waktu itu. Jangan masuk masjid baca itu. Karena ada kejadian jemaah. Orang ini tawaf. Dia itu kan tawaf lama ya, ngantri. Akhirnya dia buka buku doa-doa. Semua doa dia baca. Sampai doa itu, oh bismillah, Allahumma jannibna syaitan, jannib syaitan. Ini tawaf apa coba? Itu zikir khusus. Tadi yang terikat dengan kondisi. Contoh yang khusus ya, umpamanya masuk ke toilet. Orang mau makan, habis makan, pakai baju baru umpamanya. Ini zikir-zikir yang terikat dengan waktu, tempat, atau kondisi. Maka hendaklah kita meletakkan di tempatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan ketika tawaf, Allahumma jannibna syaitan, jannib syaitan ma razaqtana, dia zalim. Karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa manfaat dari zikir? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan lebih dari 70 manfaat zikir. Di antaranya 3 yang kita akan bahas supaya kita semangat untuk memperbanyak zikir.
Karena zikir ini amalan yang mudah dan kita diperintahkan banyak-banyak berzikir tanpa kesulitan. Kalau antum disuruh banyak-banyak puasa, sulit. Banyak-banyak sholat, berat. Suruh banyak baca Quran, ya Quran termasuk zikrullah, tapi kadangkala capek. Pegang mushaf harus bersuci. Yang pertama, manfaat zikir itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yusahhilus sa'ab wa yuyassirul asir. Jadi memudahkan yang sulit, menggampangkan yang sukar. Teman-teman nih yang kesulitan mau bangun masjid, yang kesulitan dapat dana, apa yang harus dilakukan? Memperbanyak zikir. Wa yukhaffiful masyaq, dan meringankan yang berat. Jadi manfaat zikir tadi memudahkan yang sulit, menggampangkan yang sukar, meringankan yang berat. Fama dzukirallah azza wa jalla ala sa'bin illah. Tidak pernah zikrullah itu terus dibacakan terhadap urusan yang sulit, melainkan akan jadi ringan, akan jadi mudah. Urusannya sukar akan jadi gampang, urusannya berat akan jadi ringan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita punya masalah apapun, maka berzikir. Yang kedua, zikir itu mengusir dari hati rasa takut, mengusir kecemasan, kekhawatiran. Betapa sering manusia itu hidup dengan depresi atau stres. Kalau dilihat, oh ternyata dia sering mengingat manusia, dia sering mengingat pekerjaan. Zikirnya itu dunia. Maka ketika dia zikirnya adalah mengingat Allah Azza wa Jalla, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu akan hilang dan akan menjadi aman hatinya, tentram jiwanya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tadi tenang. Tapi yang ketiga, zikir itu menyelamatkan dari godaan syaitan. Seringkali kita dengar Ustaz, ana futur ya, ana sekarang sering digodain syaitan, ini macam-macam. Nah, masalahnya kurang zikir. Coba perbanyak zikir. Dan zikir ini dihitung supaya kita tahu banyak. Makanya kalau dilihat para ulama menyebutkan dahulu di zaman sahabat sudah ada, Ibn Taimiyah menyebutkan sahabat-sahabat Nabi itu yang zikir pakai biji kurma, nggak pakai tasbih. Jadi biji kurma ditaruh di keranjang, mulai dia pindah. Kurma itu mamanya berapa? Isinya 300 atau berapa? Makanya para ulama menyebutkan, dan ini pendapat yang rajih, berzikir dengan tasbih boleh apa enggak? Pendapat yang kuat boleh. Cuma mereka menyebutkan tasbih itu alat hitung, bukan alat zikir. Alat apa? Hitung. Jangan dijadikan tasbih itu sebagai sarana ibadah. Enggak, dia bukan alat zikir. Maka kita lihat di pesawat pramugari kalau hitung yang hadir pakai apa? Ya pakai ini yang biasa dulu dipakai zikir orang-orang. Jadi sebelum ada yang digital itu, ada peralihan dari tasbih pindah ke alat hitung itu sebenarnya, bukan alat zikir, alat menghitung. Jadi itu diantara kalau bicara faedah zikir. Kapan manusia disebut orang yang banyak berzikir ya? Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Seperti perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 41, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran.
Wahai orang-orang yang beriman, kalian berzikirlah kepada Allah yang banyak. Selesai sholat Jumat, ketika keluar sibuk dengan pekerjaan sama keluarga, Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah mengingat Allah yang banyak agar kalian sukses. Kapan orang itu dikatakan banyak berzikir? Di antara yang disebut oleh para ulama adalah ketika dia menjalankan zikir-zikir yang sudah ada ketentuan. Seperti Ibnu Abbas mengatakan ada perintah Allah yang tidak dibatasi, nggak ada batasannya. Sholat zuhur ada batasannya, asar ada batasannya, haji ada batasannya, puasa Ramadan ada batasannya, sedekah ada batasannya nggak? Ada, nggak boleh berlebih-lebihan, jangan pelit, jangan berlebih-lebihan. Tapi zikir kata Ibnu Abbas, illa ja'alalah haddan ma'luman thumma azar ala fi hali udin ghairi dzikr. Kecuali zikir Allah tidak menjadikan batasan. Maka Allah katakan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri berzikir, duduk berzikir, rebahan berzikir. Jadi usahakan kalau bicara zikir yang dengannya orang disebut banyak zikir adalah melakukan zikir-zikir yang sudah ditetapkan waktu dan tempatnya serta kondisi. Ketika kena musibah, apa yang dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian zikir pagi dan petang, ketika masuk ke masjid baca doa masuk masjid, ketika dari rumah ke masjid baca doa menuju ke masjid. Ada pertanyaan, apakah orang berzikir itu hatinya harus ikut? Gimana jawab? Apakah orang berzikir itu hatinya harus ikut berzikir? Ya, baiknya. Tapi tidak harus. Artinya kalau orang bilang subhanallah, 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 dia subhanallah tapi pikir siapa sih dia subhanallah, itu kan hatinya tidak bersama dia. Apakah tetap dapat pahala? Tetap. Karena zikir ini amalan lisan. Namun pahalanya berbeda kalau hatinya ikut. Makanya sudah, perbanyak zikir sudah. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya, syariat Islam ini sudah banyak ya Rasulullah, kasih aku amalan yang aku bisa istiqomah. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan zikir. Contoh habis sholat, kita berzikir. Sebagian orang zikirnya itu belum nyambung antara lisan dengan hati. Kayak antum ngomong alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kadang-kala itu belum sampai hatinya jemaah. Ketika ke-20 alhamdulillah. Wah, saya ini ngoceh alhamdulillah, mereka sudah alhamdulillah, alhamdulillah. Baru nyambung, tidak apa-apa. Tapi pahalanya berbeda. Maka jangan akhirnya antum nunggu ana masih hati belum nyambung, akhirnya nggak berzikir. Jadi ada yang zikir dari hati kemudian ke lisan, ada dari lisan kemudian nyambung ke hati. Tapi zikir itu bukan amalan tangan. Bukan amalan tangan. Karena ada orang yang ngobrol tangannya paku. Nanti pegang tasbih. Tasbihnya itu jalan jam. Situ awirit atau anak berzikir hati. Bukan. Zikir ini amalan lisan, bukan amalan tangan. Jadi hendaklah kita menjaga lisan kita. Baik.
Apakah boleh seorang meninggalkan zikir karena takut riya? Umpamanya nih antum sama sohib-sohib ya, kapine ku api. Akhirnya antum yang mau zikir jadi nggak zikir. Tidak boleh. Jadi seharusnya sudah antum baca zikir pagi umpamanya. Takut didengar sama orang, akhirnya antum nggak baca. Takut dibilang alim, Ustaz, tidak zikir. Malah antum terjebak dalam kesyirikan. Jadi takut riya itu bagus, menunjukkan orang itu ingin ikhlas. Tapi jangan sampai gara-gara takut riya akhirnya antum tidak berzikir. Kan zikir amalan lisan. Lisan harus bergerak. Itu kalau bicara zikir. Mungkin antum zikirnya nggak harus terdengar. Tapi kalau terdengar mungkin di beberapa kondisi bagus. Agar orang lain yang sedang main HP, kalau kita umpamanya dia sedang main HP, kita ngomong Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, akhirnya dia Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kadang-kadang kita juga mengingatkan, yang penting hatinya dijaga. Terus jemaah rahimakumullah, menghitung dengan jari itu sunnah. Jadi usahakan kita menghitung zikir dengan jari, tapi kalaupun pakai tasbih tidak perlu ditaruh di lehernya, tidak perlu ditaruh di tangannya, simpen di kantong. Mungkin kalau mau zikir pakai tasbih itu ya jangan di luar, di rumahnya mungkin. Atau tadi, karena sebagian ulama berpikir kalau pakai hasol atau pakai nawah, pakai biji kurma, itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Tapi di zaman itu belum ada tasbih, belum pakai tasbih. Tasbih datang setelah itu. Maka sebenarnya ulama tasbih itu ya tidak apa-apa. Mereka mengatakan, tapi jangan sampai dipamerkan kepada orang. Kalau mau dipakai di mobilnya, di mana, tafadhol. Baik, ahibati fillah. Yang terakhir, kalau kita punya amalan yang biasa kita lakukan dari zikir, lalu ketinggalan, boleh nggak diqadha? Diqadha. Umpamanya anak itu biasa malam hari Ustaz baca istighfar 200 kali atau baca sholawat. Kan kita zikir ini bebas ya, zikir ini bebas. Jadi kalau antum ana punya sholawat 100 kali, tidak apa-apa. Bukan, bid'ah. Enggak, karena ini antum yang amalkan. Kan kita disuruh banyak sholawat. Ana sholawatnya 100. Antum sholawatnya berapa? Ana sholawatnya 70. Ini sholawatnya berapa? Orang beda-beda. Tapi biasanya orang kan mau istiqomah di zikirnya dia. Ana pokoknya usahakan sholawat itu sehari 100 kali. Dia biasanya baca pagi, ternyata nggak kebaca, sudah diganti di sore hari. Kemudian zikir pagi dan petang. Kalau orang ketinggalan, zikir pagi itu usahakan dibaca sebelum matahari terbit. Tapi ternyata kita jam 9 belum baca. Kita baca atau tidak? Dikotok, nggak apa-apa dibaca. Tapi kalau kita harus tahu penjagaannya itu berkurang. Kan kita disuruh berzikir itu 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Jadi yang baca zikir di waktu pagi dijaga sampai sore, baca sore sampai pagi. Tapi kalau ternyata dia pagi bacanya jam 9, sore bacanya jam 10 malam umpamanya, ada fase dia tidak dijaga. Karena penjagaannya itu sudah terlewat atau belum nyampe, dia nggak akan dijaga sampai jam 9. Matahari terbit dia dijaga, matahari terbenam dari jam 9 pagi sampai matahari terbenam, dia dijaga sama Allah SWT. Tapi karena zikir petangnya terlambat baru jam 9, berarti penjagaannya mulai jam 9 malam. Nah, kita sudah masuk waktu zuhur, maka berusaha kita untuk
berzikir dengan zikir yang sudah ditetapkan waktunya seperti dijawab azan. Ya kalau waktu jawab azan, jawab azan. Jazakumullah khair. Semoga Ramadan ini menjadi lebih baik buat kita dan Allah terima ibadah kita. Allah kasih kekuatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lail dan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.